Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita umur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini hidup diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, Allah memberikan rezeki kepada kita, tidak ada putus-putusnya. Maka kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pemberian Allah itu tidak berbentuk benda. Kita hari ini melihat kalau ada orang ngasih uang, pilih saya kasih uang 500 satu suara. Kita menganggap, oh ini baik orang ini, pilih saya semua gratis, oh baik orang ini. Padahal kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu melebihi kebaikan manusia. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, setiap hari 1 menit bernapas berapa kali? Ada yang pernah hitung 1 menit bernapas berapa kali? Kalau 1 menit bernapas sampai 10 kali saja, Allah minta bayaran 10 kali, bayar 1.000 rupiah. Berarti 10 kali 1.000, 10.000, itu 1 menit. 1 jam berapa menit? 60 menit. Bayar 600.000 1 jam. 24 jam berapa kita bayar? Sanggup kan? Maka kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan Allah itu melebihi kebaikan manusia. Salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang membawa ajaran Islam. Rasulullah mengingatkan dan menginginkan ajaran Islam itu bukan hanya terbatas di mimbar, di taklim, tapi ajaran Islam itu bisa menjadi praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini Pak, banyak ustaz, mencetak ustaz itu banyak, mencetak orang hafal Al-Quran banyak, mencetak kiai-kiai banyak. Tetapi menghidupkan Islam mulai dari individu, ini yang masih kurang. Jadi kalau kita mau mengatakan bagaimana cara memajukan Islam, lihat bagaimana Rasulullah memajukan Islam itu ketika beliau berhadapan dengan kaum jahiliyah. Bapak ibu sekalian, Rasulullah berhadapan dengan kaum Quraisy. Zaman itu orang-orang menyebut zamannya Quraisy ketika Rasulullah SAW hadir itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Apa artinya jahiliyah, Pak? Jahiliyah artinya bodoh. Jahiliyah itu artinya bodoh. Apakah bodoh yang dalam arti kita hari ini? Bodoh dan sekolah, bodoh mungkin otaknya tidak sampai dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Orang Arab Quraisy itu pintar-pintar. Buktinya apa? Pintar berdagang, pintar berusaha, banyak penyair dari kalangan Arab dan lain sebagainya. Apa itu disebut bodoh?
Maka kebodohan yang dialami oleh orang-orang Arab jahiliyah terkait dengan akidah dan akhlak mereka. Dari sisi akidah, mereka menyembah patung, berhala. Dari sisi akhlak, mereka berjudi, berzina, melakukan pembunuhan, berperang, dan lain sebagainya. Nah, maka jamaah rahimahullah, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang yang sedang berada dalam kebodohan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran mengatakan, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. "Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Ketika Allah utus rasul dari golongan mereka. Rasul itu dari golongan manusia. Apakah ada malaikat yang jadi nabi dan rasul? Tidak ada. Rasul itu ketika objek dakwahnya adalah manusia, maka yang diutus pun adalah manusia. Jadi sama-sama manusia. Bedanya Rasulullah adalah manusia yang diberi risalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ bedanya. Izba'sa fihi rasulan min anfusihim. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah sesuai dengan perintah Allah. Yang pertama, yaslu alaihim ayatihi. Rasulullah mendatangkan ayat-ayat Allah, memperlihatkan kekuasaan Allah. Bapak ibu-ibu, kalau ditanya mukjizat itu apa sih? Apa mukjizat? Keistimewaan, ya, sesuatu yang di luar nalar. Nah, itu mukjizat. Mukjizat Nabi Nuh, ada mukjizat Nabi Musa. Nah, Rasulullah dibekali Allah dengan mukjizat juga. Mukjizat yang berupa Al-Quran. Kenapa? Karena inti dari Rasulullah SAW diutus adalah dalam bentuk pengajaran, mengajarkan individu-individu orang-orang Quraisy agar terbebas dari kebodohan. Orang Quraisy tidak ngerti agama. Ada sebagian yang beragama, mungkin macam pamannya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Itu ada yang namanya Waraqah bin Naufal, karena dia pernah berinteraksi dengan orang-orang Kristen di Najran. Ya seperti itu, mengerti mereka terkait dengan agama, tapi agama yang sudah bercampur bau dengan penyelewengan. Maka Rasulullah SAW diutus. Yang pertama Rasul perlihatkan, yaslu alaihim ayatihi, disampaikan ayat-ayat Allah itu. Apakah ada orang yang menolak Rasulullah? Jemaah rahimahullah, hari ini kita menyampaikan ajaran-ajaran Islam itu sama seperti memegang bara api. Dipegang, tangan terbakar, dibuang, baranya mati. Sama memegang agama itu seperti memegang bara api. Jemaah rahimahullah, hari ini kita melihat kondisi kaum muslimin. Ini akhir tahun. Biasa orang ramai ngapain, Pak? Ibu-ibu tahu, nanti tanggal 31 malam ramai orang kumpul-kumpul, bakar-bakar. Apa yang dibakar? Jagung, ayam, petasan, ikan, ya, dan lain sebagainya. Padahal Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Apakah orang Islam ada merayakan tahun baru? Ini tahun barunya pun bukan tahun baru Islam.
Islam, tahun baru Masehi. Ketika orang banyak melakukan, ada pandangan dari kaum muslimin kalau banyak pasti benar. Ini jadi problem kita. Dan sekarang kita yang hadir dalam masjid ini banyak atau sedikit? Alhamdulillah banyak. Bayangkan orang yang datang ke mall lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak. Lebih banyak lagi ke mall. Coba. Apakah kemudian kita mengatakan orang yang banyak itu benar? Sementara kita yang datang ke masjid ini malah salah. Ini orang-orang hari ini logikanya dibalik-balik. Dianggap kalau banyak orang melakukan itu jadi benar. Akhirnya ada yang mengatakan Selamat Natal itu benar untuk menghormati orang-orang Kristen. Tahun baruan itu benar aja karena buat rame-rame aja, buat ini dan lain sebagainya. Ada yang berucap seperti itu. Sementara kita ini orang Islam. Jemaah rahimahullah. Bakar-bakar ada salahnya, tapi tidak terkait dengan tanggal tertentu. Malam ini Bapak Ibu bakar-bakar ini tidak ada masalah. Besok bakar-bakar lagi, besok bakar-bakar lagi, tidak ada masalah. Siapa yang melarang bakar ikan, bakar ayam, bakar jagung? Tapi tidak boleh terkait tanggal tertentu. Itu yang tidak boleh. Orang Islam coba kita lihat. Kalau sudah malam tahun baru ngapain? Wah, apa yang dilempar-lempar itu? Petasan. Petasan ya. Petasan. Menunggu jam 12 malam. Tahun baru itu jam berapa? 12 malam ya. 12 malam. Lempar petasan dan lain sebagainya. Pas petasannya kena atapnya orang. Kebakar rumahnya orang. Ya kan ini masalah baru Mbak ya. Ini dan malam hari itu diciptakan Allah untuk tidur. Ngapain begadang? Wa ja'alna al-laila libasa. Allah menjadikan malam itu sebagai pakaian menutupi capeknya kita berusaha di siang hari. Selesai Pak. Apa yang malam nunggu waktu apa yang ditunggu? Mending kita tidur. Kalau mau bakar aja tiap hari, bakar ikan, bakar jagung, jangan di tanggal tertentu. Nah ini yang dihadapi oleh dakwah hari ini. Kita berhadapan dengan banyaknya orang, kelakuan banyak orang kemudian dianggap benar. Jemaah rahimahullah, Rasulullah mengingatkan kepada kita, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian, kata Rasulullah, akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian. Kita pasti akan ikut-ikutan perilaku orang-orang sebelum kita. Ini Rasulullah yang bilang 1400 tahun yang lalu. Shibron bisibrin, sedikit demi sedikit, zira'an bizira'in, sahasa demi sahasa, hatta law dakhala ila juhri dhabbin lan tabaktumuh. Bahkan kalau sampai diajak masuk ke lubang biawak, lan tabaktumuh, kalian pasti akan ikut-ikutan. Coba hari ini siapa yang tidak ikut-ikutan? Diajak ikut konser gratis, siapa yang mau? Diajak nonton, diajak berpakaian yang tidak sesuai ajaran Islam, diajak menonton televisi yang tontonannya malah jadi tuntunan, yang tuntunan malah jadi tontonan dan lain sebagainya. Jemaah rahimahullah, diingatkan oleh Rasulullah SAW, hatta law dakhala ila juhri dhabbin lan tabaktumuh. Kalau orang yang ngajak itu membawa kamu masuk ke lubang biawak, kalian malah ikut juga. Maka Rasulullah berkata, maka para sahabat bertanya, al-Yahuda wan Nasara ya Rasulullah, apakah itu orang-orang Yahudi dan Nasrani ya wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, faman, siapa lagi
Hari ini jemaah rahimahullah, godaan yang sampai kepada kaum muslimin itu bukan hanya dalam bentuk yang kelihatan, tetapi juga banyak dalam bentuk yang tidak kelihatan, dibisik-bisikin. Bisik-bisik, kita dibisikin, udah gak usah ikut pengajian. Ngapain ikut pengajian? Mending nonton, main HP di rumah. Ngapain ibu-ibu ikut pengajian? Mending di rumah duduk, nonton TV, nonton sinetron, tidur, selesai. Ngapain bapak-bapak mau datang ke masjid sholat berjamaah? Mending sholat di rumah, cepat selesai daripada di masjid imamnya lama. Sampai ada bisik-bisik seperti itu, Pak. Nah, dibisik-bisikin. Maka Allah mengingatkan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu, maka jadikan syaitan itu betul-betul sebagai musuhmu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena syaitan itu mengajak orang-orang untuk sama-sama menjadi penghuni neraka sa'ir. Bapak, ibu-ibu, kalau ditawarin mau sama-sama penghuni surga atau penghuni neraka? Surga. Mau sama-sama penghuni surga? Ya. Nah, tapi mana buktinya dari kita? Dari individu-individu tadi? Apakah kemudian amalan-amalan kita mencerminkan keinginan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah antara ucapan dengan perbuatan kita tidak sesuai? Maka tadi Rasulullah ingatkan, kalian yang muslim bahkan ikut-ikutan perilaku orang yang bukan Islam. Diingatkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah, tugas pertama Rasulullah itu yaslu alaihi ayatihi, disampaikan. Apakah ada orang yang menolak dakwah Rasulullah? Ya. Apakah ada yang menolak ucapan Ustaz? Ya. Bahkan sesama Ustaz aja bisa berkelahi, Pak. Sesama Ustaz bisa berkelahi, Pak. Ada Ustaz yang mungkin membela orang jahat, ada juga Ustaz yang membela orang baik. Banyak, Pak. Ada Ustaz yang minta bayaran kalau diundang, ada Ustaz yang juga siap tidak dibayar walaupun diundang kemana-mana. Ada yang seperti itu, Pak. Saya pernah ngobrol sama teman. Jadi ada Ustaz yang diundang dari Jakarta. Saya tanya, iseng-iseng aja saya tanya, berapa umurnya Ustaz yang dari jauh itu? Dia bilang, ya, dia bilang kisarannya 15 juta ke atas. Saya bilang 15 juta lumayan juga. Bagi kami orang daerah, mana ada 15 juta sekali hadir. Ya, ada masalah juga, saya tidak iri. Apa yang mau saya irikan? Saya sampaikan, Rasulullah itu harus dibayar kalau ngisi pengajian. Ayo, Rasulullah ngisi pengajian dibayar enggak? Menyampaikan dakwah Islam dibayar enggak Rasulullah? Rasulullah sudah dibayar. Bagi kita, ya harus siap. Kalau tidak dibayar, ya biasa aja. Ya, ibu-ibu berdakwahnya ke siapa? Ibu-ibu berdakwah ke diri ibu sendiri, ke anak-anak di rumah. Kalau suaminya belum ke masjid, sampaikan ke suami. Karena kita semua ini dari nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini pendakwah sebelum hal yang lainnya. Jadi bapak-bapak ini dai, Pak. Kalau dalam Muhammadiyah jangan pakai istilah dai. Di Muhammadiyah pakai istilah mubalik. Makanya kan majelis tabligh di Muhammadiyah itu istilahnya mubalik. Nah, mubalik itu artinya penyampai, orang yang menyampaikan dakwah. Nah, Muhammadiyah itu pakai istilah mubalik, dia tidak pakai istilah dai. Nah, jadi menyampaikan bahwa ibu-ibu ini mubalik juga. Siapa yang disampaikan? Sampaikan ke diri kita masing-masing.
Ibu-ibu, bagaimana mau makan yang benar? Kalau mau makan pakai tangan apa, Bu? Tangan kanan. Faktanya hari ini berapa banyak yang makan tangan kiri? Sudah tangan kiri berdiri lagi. Nah, anak-anak kita hari ini coba lihat di kantin sekolah makan sambil ngobrol. Wallahu a'lam sudah baca bismillah atau belum? Bahkan yang tua-tua aja makan sambil berdiri. Coba lihat kalau ada acara-acara itu, acara-acara di hotel itu. Oh ya, resepsi di hotel. Banyak orang itu makan sambil berdiri. Oh. Jadi kita mulai, saya mengulang terus, kita mulai dari diri kita masing-masing. Yang didakwah itu diri kita dulu. Sebelum kita menyampaikan ke orang lain, bagaimana diri kita? Ya. Apakah Rasulullah itu mendapat tantangan dalam dakwah? Iya. Jamaah rahimahullah. Kita ini tantangan dakwah itu bukan hanya dari luar, dari dalam diri kita sendiri. Bapak ibu-ibu kalau bangun subuh rasanya kayak apa? Kuat atau malas, Pak? Bangun subuh itu rasanya, apalagi kalau kasurnya itu apa? Kasur apa paling empuk itu? Olimpik. Ya, Olimpik lah. Merek-merek yang Olimpik itu, spring bed yang paling mahal. Itu seakan-akan badan itu lengket di kasur. Padahal sudah tidur 8 jam. Sudah tidur 8 jam, udah bangun-bangun. Azan subuh itu, aduh capeknya, enaknya ini kalau tidur lagi. Ibu-ibu pernah merasakan hal yang sama? Tantangan itu dari jauh-jauh, dari dalam diri kita sendiri sudah banyak. Jawab. Hal yang kedua ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim ini artinya menyucikan diri mereka. Ya, jiwa mereka itu disucikan. Jemaah rahimahullah. Manusia itu terdiri dari berapa hal? Manusia terdiri dari berapa hal? 2. 3. Apa? 1. Badan. 2. Ruh. 3. Kolbu. Kolbunya. Lalu kok berbeda, Pak? Ya iya, memang Allah menciptakan seperti itu. Masing-masing kita ini punya badan, punya ruh, punya kolbu. Coba bapak ibu-ibu, badan tanpa ruh jadinya apa? Mayat. Betul, Pak? Mayat kita ini kalau badan tanpa ruh, kalau ruh tanpa badan. Ini yang orang bilang hantu-hantu itu, padahal tidak ada hantu. Itu bayangan kita aja. Ini kalau gelap-gelap ini ada hantu di atas pohon ini. Bayangan kita saja. Nah, Allah menciptakan kolbu di dalam hati kita. Ibaratnya gini, Pak, gampang. Bapak ibu-ibu pengen punya mobil enggak? Pengen punya mobil? Pengen kan punya mobil? Kalau punya mobil, berarti mobil itu harus ada setirnya. Ada setir kan? Ada setir. Sudah ada setir. Berarti yang punya harus bisa nyetir. Nah, hati kolbu tadi itu ibarat setir. Maka orang yang bisa nyetir itu ada 3. Ada 3 orang. Kondisi orang nyetir itu ada 3. Yang pertama, pintar nyetir. Yang kedua, separuh pintar. Yang ketiga bahlul. Ya nggak usah, nanti saya kalau bilang apa, nanti bapak ingat yang video yang viral itu kan? Ada kan yang video viral itu kan? Jadi yang pertama pintar,
Yang kedua separuh pintar, yang ketiga bahlul. Ya sama Pak. Manusia itu begitu. Orang yang bahlul dalam soal nyetir aja, kira-kira apa yang terjadi? Mobilnya nabrak, mobilnya hancur, bahkan mungkin ada korban jiwa. Kalau kolbu kita itu kolbu yang bahlul tadi, maka Islam menyebutkan ini adalah orang yang kolbunya mati. Ini kolbunya siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang walaupun dia hidup, hatinya mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Allah ditutup apa sama Allah? Qulubihim, hati mereka, qalbunya tertutup. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka tertutup. Orangnya hidup Pak, telinganya mendengar. Wa ala absarihim, matanya bisa melihat, tapi kata Allah, orang ini hatinya tertutup, telinganya tertutup, matanya tertutup. Walau azabun azim, dan bagi mereka itu azab yang besar. Orang yang hidup di bumi Allah, menghirup udara Allah, memakan nikmatnya Allah, tapi disuruh menyembah Allah tidak mau. Nah ini hati orang kafir, kolbunya bahlul. Yang kedua, separuh pintar, kadang nabrak, kadang tidak nabrak. Ya kan? Separuh pintar ini kadang-kadang orangnya. Dan ini gambaran mayoritas kaum muslimin hari ini. Ada orang hari ini pakai jilbab, besok lepas jilbab. Ada orang hari ini rajin sholat, besok nggak sholat. Ada orang hari ini nikah, besok cerai. Ada orang hari ini mungkin waras, besok gila, dan lain sebagainya. Jemaah rahimahullah, ini gambaran kondisi kaum muslimin, dan ini mayoritas yang terjadi di kaum muslimin hari ini. Kita ini mungkin serba nanggung, sama. Banyak ustaz itu serba nanggung. Dikatakan ustaz juga bukan, dikatakan bodoh juga bukan. Serba nanggung. Maka jemaah rahimahullah, ini kolbunya orang yang biasa kita kenal dalam Islam, penyebutannya adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini ya kadang-kadang muncul imannya, kadang-kadang juga muncul fasiknya. Dia belum sampai kafir, dia baru tingkat fasiknya. Dia kadang-kadang disuruh sholat, Pak, sholat Pak. Ya, saya sholat. Insya Allah saya sholat. Enggak lama. Aduh, malasnya saya sholat. Aja di rumah aja tidur enak. Bu, pakai jilbab Bu. Iya, nanti saya pakai jilbab kalau ke pengajian. Nanti kalau enggak pengajian, kalau jilbabnya kita buka lagi. Dan lain sebagainya. Nah ini gambaran mayoritas kaum muslimin. Jemaah rahimahullah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan qalbu yang terbaik adalah qalbun salimun, qalbun sihah, qalbun yang sehat, hatinya sehat. Dia menggunakan akal pikirannya, indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahullah. Maka kemudian Rasulullah itu diutus wa yuzakkihim, menyucikan hati mereka, jiwa mereka itu disucikan. Karena kalau sudah qalbu ini sehat, insya Allah Bapak ibu-ibu kalau datang pengajian itu gembira. Kira-kira Bapak ibu-ibu kalau datang pengajian gembira atau sedih? Gembira. Ya, ada adik-adik yang masih muda di sini. Ya, banyak. Alhamdulillah. Gembira atau sedih kalau disuruh ikut pengajian? Gembira. Ya? Gembira. Mana lebih banyak dipegang? Al-Quran atau HP? HP lebih banyak dipegang. Hari ini 24 jam. Ada yang saya pernah. Ini saya kebetulan ngajar di pesantren. Saya tanya
Saya Pak bisa sampai 12 jam sehari pegang HP gitu. Terus yang kamu pakai itu apa? Main game online. Main game online. Ya ini gambaran hari ini. Saya tidak melarang orang pakai HP. Tidak. Selama pemakaian HP-nya untuk kebaikan. Kalau kemudian alat ini kita pakai untuk yang buruk, maka hasilnya buruk. Kalau alat ini kita pakai untuk yang baik, insya Allah hasilnya baik juga. Maka itu kembali ke kolbu tadi. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, orang yang kolbunya sehat, insya Allah dia gembira jadi orang Islam, gembira beribadah, gembira melaksanakan sholat, gembira disuruh pakai hijab, gembira bersedekah dan lain sebagainya. Nanti kita lihat diri kita, apakah kita ini gembira ataukah tidak ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang Islam. Jemaah Allah, tugas ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Para ulama tafsir menyebutkan Alkitab wal hikmah yakni Al-Quran was sunnah. Ya, biasa kita menyebutnya al-hadis. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, taraktu fikum amrayn la tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnah rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jadi Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal, beliau meninggalkan dua warisan. Beliau kasih kita dua warisan. Rasulullah tidak memberikan warisan berupa harta, berupa tanah, berupa jabatan, kekayaan dan lain sebagainya. Rasulullah meninggalkan dua buku warisan, kitab Allah wa sunnata rasulih, Al-Quran dan As-Sunnah. Gimana Allah? Kaifa nata'amalu ma'al Quran? Bagaimana kita beramal dengan Al-Quran itu? Itu yang menunjukkan cerminan kita sebagai orang Islam. Hari ini kita seperti yang saya tanya tadi, mana yang lebih banyak, pegang Quran atau pegang HP? Faktanya memang orang hari ini lebih lama memegang HP dibanding memegang Quran. Padahal Al-Quran ini warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah Allah, banyak orang menyebut nama Rasulullah, apalagi kalau ada acara maulid. Nanti bulan Rajab, bulan apa? Pas Januari ya. Bulan Rajab itu nanti banyak orang menyebut nama Rasulullah. Oh, wahai Rasulullah, kami umatku dan lain sebagainya. Rasulullah kan gampang aja nanti. Akhirnya Rasulullah tinggal nanya, apa buktinya kalian umatku? Apa buktinya? Betulkah kalian umatku? Apa buktinya? Di hadis itu disebutkan, Rasulullah itu bertanya, ya Allah, itu umatku, selamatkan. Kata Allah, engkau Muhammad tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Diingatkan oleh Allah, engkau Muhammad tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Maka jemaah rahimahullah, peninggalan Rasulullah SAW ini yang kemudian harus kita jaga. Mulai dari diri kita. Nanti kita punya anak, kita warisan Rasulullah ini kepada anak-anak kita. Jemaah rahimahullah, saya mengakui banyak di antara kita mungkin yang susah baca Quran. Andaikan di sini ada 100 orang, dari 100 orang berapa yang baca Quran satu juz satu hari? Berapa di antara yang 100 orang tadi, ibu-ibu, bapak-bapak hari ini 100 orang, berapa di antara ibu-ibu, bapak-bapak ini yang bisa ngaji Al-Quran dengan benar secara tartil? Nah, itu dilihat. Itu nanti kelihatan kaum muslim ini berapa. Ada sebuah penelitian, bukan penelitian, survei. Ada sebuah survei. Jadi di daerah Bekasi itu ada seorang ustaz bikin survei kecil-kecilan. Dia mau tahu di antara kaum muslimin ini
ini bagaimana sikap mereka terhadap sholat. Jadi dia bikin survei sekitar ya 100 orang lah. Dia bilang dari 100 orang tadi yang sholat 5 waktu ke masjid dan berjamaah itu tidak sampai 5%. Tidak sampai 5%. Dari orang yang 100 tadi lagi dia bilang yang sholat 5 waktu tapi kadang ke masjid, kadang di rumah, itu sampai 12%. Dari orang-orang tadi lagi dia bilang orang muslim tadi yang sholatnya belang kambing, ngerti belang kambing Pak ya? Bu ya, kadang sholat kadang enggak gitu. Itu sampai 40%. Sisanya banyak yang sholatnya hanya 2 kali setahun. Sholat apa 2 kali setahun? Adha Fitri. Idul Fitri sama sholat Idul Adha. Dan ini faktanya, walaupun itu survei tidak menggambarkan secara keseluruhan, tidak menggambar secara keseluruhan, tapi setidaknya ada gambaran, ada di antara kaum muslimin yang sholatnya hanya 2 kali setahun. Jamaah rahimahullah, kita ini diwariskan oleh Rasulullah SAW 2 perkara tadi. Maka apa yang kita lakukan terhadap 2 perkara tadi itu yang menunjukkan apakah kita pantas menjadi umat Rasulullah ataukah tidak. Karena jamaah rahimahullah, fakta hari ini banyak orang mengaku mengikuti ajaran Rasulullah, tapi faktanya perilakunya menyimpang. Ada yang sampai datang ke kuburan menyembah, meminta-minta kepada kuburan. Ini bapak ibu-ibu orang Bugis ya? Orang Bugis kan? Di Makassar ada kuburan siapa? Di Goa, daerah Kabupaten Goa, ada kuburan siapa? Yang satunya lagi, yang komplek kuburan satunya lagi. Ya, kuburan Syekh Yusuf Al-Makassari. Pernah dengar kuburan itu? Iya, Syekh Yusuf. Oh, belum pernah. Saya sendiri orang Kalimantan, saya pernah mampir ke kuburan itu. Kuburan Sultan Hasanuddin saya pernah. Habis itu saya dibawa teman saya ke kuburan Syekh Yusuf Al-Makassari. Apa yang terjadi di sini? Ketika saya datang itu, saya tidak ada niat sebenarnya. Ini gara-gara teman saya aja. Dia itu suka betul datang ke kuburan, kan namanya saya diajak. Ya sudah, iya aja. Ya sudah, nanti saya temenin. Ikutlah saya ke kuburan Syekh Yusuf. Di sana, Pak, ramai orang. Rupanya di sana itu tempat tahajud. Jadi pokoknya kalau datang ke sini, insya Allah nanti hajat saya terkabul. Ya hajat ekonomi, ya hajat hajat pasangan suami istri, ya hajat ingin punya anak dan lain sebagainya. Mereka menggunakan kuburan itu sebagai tempat untuk menyampaikan hajat, dan mereka menganggap kuburan itu sanggup mengabulkan permintaan manusia. Yang saya agak sedikit lucu bagi saya, di nisan kuburan itu tertulis gini, ya, belum pernah ke situ ya. Ada yang pernah? Ada yang pernah? Apa yang tertulis di nisan Syekh Yusuf Al-Makassari? Saya belum pernah lihat. Saya sempat ketawa juga di situ. Tertulis di situ, ini adalah kuburan Syekh Yusuf Al-Makassari bin Nabi Hidir. Bagaimana cara menyambungkan antara bahasa kami itu jurian, bahasa lain? Iya. Ya sama ya. Keturunan. Nasab. Bagaimana cara menyambungkan nasab antara Nabi Hidir sampai ke nasabnya Syekh Yusuf Al-Makassari? Allah Akbar. Bingung saya di kuburan itu sampai kaget. Ada saya foto ada di HP saya yang satu ini. Kalau ini saya foto. Saya kasih lihat teman saya. Nah, kalau kamu tidak percaya saya foto. Kaget saya. Jamaah rahimahullah. Banyak orang hari ini begitu perilakunya. Walaupun dia
mengaku Islam, tapi perilaku dia pribadi dan keseharian dia ternyata tidak menunjukkan dia memahami ajaran Islam. Maka Rasulullah itu ingatkan, la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani itu sejak dulu sudah menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai Wasilah. masjid. Sebagai masjid, bayangkan. Mereka beribadah di kuburan, minta sesuatu di kuburan, berharap dikabulkan hajat di kuburan dan lain sebagainya. Nah, ini sekedar berbagi pengalaman kerja. Jadi saya pas tugas di Makassar itu teman saya memang aneh-aneh juga, yang diajak mampir ke kuburan, yaitu kuburan Sultan Hasanuddin, baru komplek pekuburan yang satunya lagi itu di Syekh Yusuf Al-Makassari. Jemaah rahimahullah, Allah menutup ayat tadi dengan menyebutkan wa ikanu min qablu lafi dhalalin mubin. Tanpa tiga hal tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, tanpa tiga hal tadi, menyampaikan ayat Allah, menyucikan jiwa-jiwa orang yang beriman, kemudian mengajarkan Al-Quran dan hadis, maka kata Allah, tanpa tiga hal tadi manusia akan berada dalam kesesatan yang nyata. Jemaah rahimahullah, tinggal kita lihat bagaimana diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ataukah termasuk orang-orang yang tersesat? Seperti yang tiga jenis tadi, pintar, separuh pintar, bahlul. Nah, jadi kita tuh nanti kelihatan kita ini termasuk golongan yang mana. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mempelajari ajaran agama. Jadi harap diingat, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari ajaran agama. Jangan menunggu waktu luang. Nggak bisa, waktu luang itu nggak bisa ditunggu. Belum tentu kita dapat waktu luang. Maka kita harus meluangkan waktu agar kita bisa mendapatkan pemahaman tentang ajaran agama kita. Kenapa kita perlu belajar agama? Agar kita tidak menjadi orang yang menghalalkan segala cara. Hari ini Pak, orang yang belajar agama aja bisa jual agama. Hari ini orang yang mengaku ustadz aja bisa jual agama agar dapat duit. Banyak Pak. Apalagi yang kita sehari-hari tidak mengerti agama. Nah, ini kita walaupun sedikit-sedikit Pak, mungkin sehari satu ayat, sehari satu hadis dibaca saja, dipelajari. Nanti kalau tidak paham, bertanya sama ustadz yang dikirim oleh PCM untuk hadir di masjid ini. Satu ayat saja sehari. Ibu-ibu, satu ayat dibaca sehari, dibaca artinya. Kalau tidak ngerti, tanya sama bapaknya. Kalau bapaknya tidak ngerti, nanti baru tanya sama ustaznya. Nah, bapak-bapak itu begitu, baca satu ayat, satu hadis, agar kemudian muncul individu-individu. Nah, ini individu-individu kaum muslimin. Kalau individunya sudah paham ajaran Islam, keluarganya paham ajaran Islam, melahirkan anak-anak generasi muda yang paham ajaran Islam, insya Allah akan muncul masyarakat muslim yang paham ajaran agama. Mudah-mudahan kita bisa berjamaah di dunia dan juga kita bisa sama-sama berjamaah di surganya Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.